Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melakukan sebuah observasi tentang apa sih peran masjid selama masa pandemi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ima Yusmawati. Nama saya Renalda Tresia. Nama saya Asriana. Nama saya Dimas Darmawan. Nama saya Lukman Hadi Pranoto. Beberapa negara bahkan telah melakukan lockdown atau larangan keluar masuk daerah tertentu. Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai muslim untuk menghadapi tersebut? Sikap kita yang pertama adalah memperbanyak ibadah, zikir, dan sholawat untuk meningkatkan iman kita dan agar kita bisa lebih berkhusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awal tahun 2020, masyarakat dunia digegerkan oleh coronavirus atau lebih populer dengan singkatan COVID-19. Kasus terinfeksi virus ini pertama kali terjadi di Wuhan, Cina pada pertengahan Desember 2019. WHO menetapkan virus ini sebagai sebuah pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi adalah istilah dari sebuah virus yang menyebar ke seluruh dunia secara global. Seperti sekarang ini, saya akan menuju masjid yang berada di Kelurahan Karangjoang, di mana masjid tersebut beroperasi di masa pandemi seperti ini. Apa sih peran masjid di masa pandemi seperti ini? Bukankah pemerintah mengeluarkan peraturan untuk berada di dalam rumah dan meminimalisasi berkegiatan di luar rumah? Dan apa sih perbedaan saat sudah terjadi COVID-19 dan sebelum terjadinya COVID-19? Mari nanti kita tanyakan kepada pengurus masjid yang ada di sana. Saat ini kami sedang berada di Masjid Baitur Rahim 2 yang beralamatkan Jalan Soekarno-Hatta, Kilo 15, Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara. Masjid ini terletak tepat di pinggir jalan besar. Di masjid ini terdapat sebuah pondok hafalan Quran. Dan berikut wawancara kami dengan salah satu pengurus masjid di sini yang bernama Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Renalda. Saya dari Universitas Balikpapan. Saya ingin bertanya tentang apa sih peran masjid di masa pandemi saat ini? Peran masjid untuk pandemi ya memang banyak sih perannya, terutama sosialisasi masalah kesehatan, menjaga kesehatan dan kebersihan kan. Kalau masjid pada umumnya semua di masjid pasti siap menjaga kesehatan, ya kan. Semuanya cuci tangan, orang wudu, sudah masuk masjid sudah pasti bersih. Itulah pembelajaran dari sebenarnya COVID itu sebenarnya. Karena COVID ini meskipun tidak ada COVID, otomatis kita tetap menjaga kebersihan kan. Kalau untuk masuk ke masjid, berwudu sebelum sholat, kita mandi dulu. Nah itu mungkin implementasinya untuk sekarang ini agak digiatkan. Sebenarnya diajak masyarakat cuci tangan dan sebagainya. Itu aja ya kan. Terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Pertanyaan kedua, perubahan apa saja yang terjadi sebelum dan saat sudah terjadi pandemi? Ya perubahannya semuanya orang itu biasanya nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker ya perubahannya. Terutama apa ya, banyak sih perubahannya. Kayak biasa di masjid ada yang renggang kalau sholat. Kalau kita di sini sih ya biasa aja, karena kita kan ngadapinnya penyakit ini ya secara realistis saja lah, karena semua penyakit juga berbahaya kan, nggak ada yang enggak. Jangankan corona, demam berdarah pun yang itu lebih berbahaya sebenarnya, terlambat pun sedikit melayang nyawa ya kan. Kalau COVID kan masih kalau selama kita badan fit mungkin masih bisa bertahan kan ya kan. Ya itu aja kalau saya, seperti perubahannya ya biasanya nggak pakai masker harus pakai masker ya kan. Yang biasanya mungkin jarang-jarang cuci tangan, sekarang ya mau masuk kemana pun cuci tangan, pakai disemprot lah apa ya kan. Nah, itu aja mungkin perubahannya. Lalu kalau perubahan jamaahnya gimana ya Pak? Kalau perubahan jemaah di sini nggak ada banyak berubah sih, tetap aja sih
kita sholat pun tidak ada yang pakai jarak. Kita usahakan normal karena orang sholat itu anjurannya kan memang dirapatkan, luruskan kan. Kalau direnggangkan kita belum ada mendengar sih hadisnya ya kan. Itu aja. Kalau perubahan di masjid sih kurang begitu Kalau di sini loh ya, khususnya di masjid ini tidak ada perubahan sedikit pun sih. Ya biasa aja sih. Kita kan ngadapinnya kan penyakit itu kan biasa aja lah. Ya sesuai dengan anjurannya Nabi kan, kita kalau memang wabah itu ada di daerah kita kan nggak perlu lari, nggak usah lari, kita harus dihadapin. Kecuali kita mau ke daerah mana ternyata itu penyakitnya ada di sana, kita wajib menghindar, jangan ke sana ya kan. Ya itu aja kurasa. Kalau di sini sih khususnya sampai saat ini belum ada perubahan untuk jemaah ya, biasa aja sih, normal aja. Berarti jamaahnya kayak masih banyak gitu ya, enggak? Masih biasa, kayak sumpahnya zuhur asar itu 2 saf, subuh 1 saf, terus maghrib, bahkan maghrib sini bisa lebih banyak dari yang sebelumnya. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang ketiga Pak, bagaimana sih harapan Bapak ke depannya dalam situasi pandemi ini? Ya harapannya ya pasti kan cepat selesai ya pandemi ini ya. Ya tetap harapan kita tetap sih sama seperti untuk menjaga kesehatan. Ya apalagi lah ya, banyak Jaga jarak. jaga jarak atau bagaimana lah kita supaya kita hidup itu lebih baik lah dari yang kemarin kan. Harapan apa ya? Bilang udah tadi. Harapannya ya mudah-mudahan ya kalau ya cepat normal, anak-anak sekolah nggak lagi belajar online yang membuat agak susah lah ya untuk orang tuanya. Kalau di sekolah kan lebih tatap muka kan lebih efisien kelihatannya. Kalau di rumah itu agak juga sih. Ya kehidupan yang lain itu kan bisa ikut normal, kayak usaha-usaha supaya agak lancar lagi. Jadi ekonomi kita ini ya agak terbantu lah. Selama ini ya ada COVID ini memang agak terganggu. Ya untuk masjid juga sedikit banyaknya pasti terganggu. Mudah-mudahan ya cepat selesai lah. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.